Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Rizky Nugraha dari kelas 1 APGSD dengan NIM 2003302 Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang urgensi landasan pendidikan. Seberapa penting sih landasan pendidikan itu? Kita simak jawabannya di video kali ini. Selamat menyaksikan. Sebelum saya membahas urgensinya, saya akan sedikit menyinggung tentang apa itu pendidikan dan apa itu landasan pendidikan. Menurut bangsa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogik yang artinya menuntun anak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian yang tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan adalah proses menuntun anak untuk mengembangkan perilaku, pikiran, dan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu, apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan merupakan sebuah asumsi yang menjadi dasar pijakan, tolak ukur dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Praktik pendidikan merupakan sebuah kegiatan seseorang atau lembaga yang membantu individu dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita dapat jumpai pada proses belajar mengajar di sekolah atau bahkan di kampus. Lalu apa itu studi pendidikan? Studi pendidikan adalah sebuah kegiatan individu atau kelompok dalam memahami apa itu pendidikan, dalam memahami hakikat pendidikan itu sendiri, dan mendalami untuk menjadi seorang pendidik. Lantas, mengapa landasan pendidikan merupakan sebuah hal yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia? Mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya landasan pendidikan merupakan sebuah asumsi yang mendasari dari terlaksananya praktik maupun studi pendidikan. Dalam praktek pendidikan, seorang murid tentu diajarkan oleh gurunya untuk bersikap baik dan diajari tata krama di sekolah. Akan tetapi saat ini kita masih melihat ada beberapa orang yang masih saja terlibat tawuran, seks bebas, narkoba. Apakah itu membuktikan sebuah keberhasilan pendidikan? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena masih ada kejadian seperti itu. Tapi apakah kita bisa pukul rata semuanya? Tidak juga, bukan? Kita bisa bilang hal tersebut terjadi hanya segelintir orang. Akan tetapi itulah yang membuktikan bahwasanya pendidikan gagal dilaksanakan. Dari contoh tadi dapat kita simpulkan salah satu penurunan nilai dalam pendidikan, yaitu menurunnya nilai-nilai ketuhanan yang mengharuskan mereka mengingat bahwa siapa mereka dan siapa Tuhan mereka. Setidaknya jika mereka dibekali dengan iman yang kuat, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan tentu kita sebagai seorang pendidik yang kelak akan mendidik seorang anak perlu menemukan terobosan terbaru dalam mendidik seorang anak. Tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mencontohkan, tapi juga membimbing. Kemudian, selain menurunnya nilai, saat ini kita berada di kondisi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Tentunya kita mengetahui bahwa dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan pandangan,
perubahan sudut pandang terhadap pendidikan, perubahan sudut pandang terhadap manusia, berubahnya peran guru dan dosen, juga berubahnya pola hubungan antar murid, mahasiswa dengan tenaga pendidik. Selain menurunnya nilai, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di Indonesia kita mengetahui masih banyak kesalahan arah proses pendidikan. Seperti contohnya, keberhasilan pendidikan hanya diukur dari ranah kognitif saja. Ranah kognitif merupakan sebuah ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual dengan 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kita mengetahui bahwa aspek-aspek tersebut berkaitan dengan matematika, fisika, dan hal-hal yang berbau eksakta lainnya. Dan sayangnya kita masih menggunakan sistem di mana anak yang pintar merupakan anak yang pintar matematika, anak yang pintar fisika, dan segala yang berbau dengan analisis dan kemampuan matematis. Selain itu, anak yang pintar juga mungkin dilihat dari pemahaman mereka tentang pelajaran dan mereka yang unggul di kelas dengan aspek intelektual. Kesalahan arah proses pendidikan selanjutnya adalah sebuah gelar atau title yang dijadikan sebuah target dalam pendidikan. Mengapa ini disebut kesalahan? Karena sejatinya pendidikan adalah proses. Dan setelah ia mendapat gelar pun, ia masih harus berproses ke depannya. Bukan serta-merta ia selesai dari pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih terbelenggu oleh sistem. Dan hadirnya landasan pendidikan bukan berarti untuk melawan sistem. Akan tetapi, sistem ada di atas landasan. Dan landasan perlu kita perkuat agar sistem berjalan dengan baik. Landasan pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah paparan kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar pendidikan. Merupakan dasar bagi upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat, guna, dan bernilai. Pemahaman akan landasan pendidikan akan membantu para calon atau pendidik profesional untuk memikirkan persoalan dari tugas dan fungsinya secara lebih jelas. Misalnya, bagaimana mengelola potensi kemampuan partisipan pendidikan untuk menciptakan situasi belajar yang optimal dengan kurikulum yang berkesesuaian dengan murid, bagaimana bekerja sama dengan orang tua dan pengelola, dan lain-lain. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.